Pada malam Rabu tanggal 10 Syawal, pasukan Islam tiba di Hunain. Sementara itu, Malik bin Auf dan pasukannya telah tiba lebih dulu dan memasukkan pasukan ke Hunain tadi pada malam hari. Dia memencar-mencarkan pasukan, menempatkan mereka di setiap jalan masuk, di sela-sela bukit, di celekukan yang tersembunyi. Lalu dia memerintahkan untuk menyerang pasukan Muslim selagi sudah mulai tampak. Lalu semua pasukan melancarkan serangan secara serentak. Menjelang subuh, Rasulullah mempersiapkan pasukan, menyerahkan bendera, membagi tugas di antara mereka. Tepat waktu subuh yang masih gelap, orang Muslim tiba di lembah Hunain dan mulai memasang kewaspadaan. Mereka tidak tahu adanya musuh yang bersembunyi di samping celah bukit. Saat itulah pasukan Muslim mendapatkan serangan anak panah secara serentak dan tiba-tiba, karena dia lebih dulu ya, jadi lebih mempersiapkan ya, hingga membuat pasukan Muslim tadi mundur ke belakang, kocar-kacir dan tidak mempedulikan teman. Ini kekalahan yang tidak bisa dipercaya ya, sehingga Abu Sufyan bin Harb yang baru saja masuk Islam, dia berkata kekalahan mereka itu tidak berujung hingga sampai ke Laut Merah. Jabalah atau Qaladah bin Al-Junaid berseru, "Ketahuilah pahlawan waktu sahur adalah hari ini." Kan belum subuh ya. Jadi kalau ada pahlawan, yaitu berhasil menaklukkan ini, yaitulah pada hari ini nih, lihat. Tapi yang terjadi adalah pasukannya kocar kacir. Rasulullah pun berbelok ke arah kanan sambil berseru, "Kemarilah wahai semua orang, aku adalah Rasulullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah." Namun mereka tak peduli. Yang ada dalam benak mereka dan pikiran mereka adalah keinginan untuk lari dan menyelamatkan diri. Hingga yang tersisa di tempat Rasulullah hanya beberapa orang dari Muhajirin dan sanak saudara, sanak keluarganya. Saat itu pula tampaklah kehebatan Rasulullah. Beliau siap-siap memacu bagolnya ke arah orang kafir sambil berkata, "Akulah sang nabi dan ini bukan dusta. Akulah keturunan Abdul Muthalib." Namun Abu Sufyan bin Al-Haris segera memegang tali kekang bagol beliau dan Al-Abbas memegang pelananya, berusaha untuk menahan agar bagol Rasul itu tidak lari. Beliau turun dari punggung bagol dan berdoa, "Ya Allah, turunkan pertolonganmu." Karena nggak ada yang peduli, satu sama lain nggak peduli. Itulah yang terjadi kekalahan. Ya, coba kalau peduli, nggak ada yang mau melindungi Rasul pada saat itu. Mereka sibuk dengan diri sendiri. Rasulullah memerintahkan paman beliau, Abbas, ya, orang yang paling lantang suaranya, untuk berseru kepada sahabatnya. Abbas berkata, "Aku pun berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, 'Manakah orang yang berikrar di bawah pohon?'" Abbas berkata, "Demi Allah, seakan-akan perasaan mereka saat mendengar teriakan itu seperti perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya." Mereka menyahut, "Kami mendengar seruanmu, kami mendengar seruanmu." Ada seseorang yang memerintahkan ontanya untuk membungkuk, namun ontanya itu pun tidak menurut. Maka dia hanya mengambil baju besinya lalu mengenakannya, juga mengambil pedang dan tamengnya serta melepaskan ontanya. Nah ini ya, jadi baju ontanya tidak mau nurut. Ya sudah, mereka siap berperang sendiri.
tanpa onta, juga mengambil pedang dan tamengnya serta melepaskan ontanya. Dia pergi menuju arah seruan hingga tiba di dekat Rasulullah. Setelah ada 100 orang yang berkumpul bersama beliau, barulah mereka siap menghadapi musuh dan siap bertempur. Seruan itu juga ditujukan kepada orang Ansor. Wahai semua orang Ansor, bahkan seruan itu juga untuk Bani Al-Haris bin Al-Khazraj yang kini sudah berhimpun di sana dan cukup banyak. Kedua pasukan saling melancarkan serangan. Beliau memandang ke arah kancah peperangan lalu bersabda, "Disinilah peperangan berkobar." Lalu beliau memungut segenggam pasir dan melontarkan ke arah musuh. Tak seorang pun di antara mereka yang terkena semburan pasir itu, melainkan matanya penuh dengan butir-butir pasir hingga mereka sulit melihatnya. Itu salah satu kelebihan Rasulullah. Dengan pasir bisa mengelabui musuh, membuat orang muslim terlihat